Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya, dan pada kesempatan kali ini bincang-bincang kita adalah membedah buku yang mungkin buku ini kontroversi atau bagi sebagian orang dianggap istilahnya pendapat yang menyempal ataupun yang aneh ya. Tetapi kita akan klarifikasi kepada penulisnya, yaitu Mas Ahmad Fauzi sudah di samping saya, berjudul Tragedi Inses Adam dan Hawa dan Nabi Kriminal. Sebelum ke Mas Fauzi, saya akan mereview isinya ya, atau mereview fisik atau biodatanya. Judulnya adalah Tragedi Inses Adam dan Hawa dan Nabi Kriminal, diterbitkan Buk Saloka tahun 2015, dan bukunya seperti ini ya, covernya bisa dilihat seperti ini. Dan buku ini menjadi salah satu tesis ataupun konstruksi teori yang mungkin dalam sejarah peradaban manusia baru kali ini bisa menyebut atau menemukan bahwa Nabi Adam khususnya dengan Siti Hawa itu bukan pasangan suami istri, tapi dalam buku ini disebut sebagai keturunan ya. Dalam arti Adam dan Hawa itu keturunan atau inses itu kan menikah sesama keturunan atau dzurriyyah ya bahasa Arabnya. Nah, oke, kita langsung ke Mas Fauzi untuk menjelaskan isinya atau klarifikasi. Kira-kira latar belakang penulisan buku Tragedi Inses Adam dan Hawa dan Nabi Kriminal. Nabi Kriminal ini mungkin nanti menyebut pada salah satu nabi, yaitu Nabi Ismail ya, dan Nabi Ibrahim yang melakukan ingin menyembelih berdasarkan itibar ataupun dorongan dari mimpi. Nah, kira-kira latar belakangnya apa Mas penulisan buku ini? Terima kasih Mas Ibda sebelumnya. Jadi buku Tragedi Inses Adam dan Hawa dan Nabi Kriminal ini sebenarnya merupakan refleksi atas teori psikoanalisa Sigmund Freud ya, terutama dalam bukunya Interpretation of Dream dan Totem and Taboo ya. Jadi langsung saja saya menyimpulkan bahwasannya dalam buku itu, dan sebelum menuju kesimpulan itu saya memaparkan panjang lebar dengan konstruksi teorinya Freud bahwasannya Adam dan Hawa itu bukan pasangan suami istri ya. Tapi Adam itu ayah dan Hawa itu anaknya Adam. Kemudian karena mereka melakukan hubungan inses, maka diusirlah mereka berdua dari surga, dari komunitasnya gitu. Nah, bagaimana cerita itu muncul? Nah, bagaimana tesis cerita itu muncul? Nah, ini akan saya jelaskan satu persatu. Saya menggunakan data yang agak umum, yaitu terutama dalam Al-Quran dan Perjanjian Lama. Bahwasannya kalau menurut Al-Quran, Adam dan Hawa itu tinggal di surga di atas bumi gitu, di atas langit gitu. Maksudnya di atas bumi itu tidak di bumi, tapi surga jannahnya itu di atas langit gitu. Kemudian diturunkan dari langit gitu loh. Nah, tapi saya dalam hal ini lebih suka merujuk dalam Bible bahwasanya Adam dan Hawa itu sudah ada di bumi gitu loh. Sudah ada di bumi dan mereka tinggal di Taman Eden. Nah, dalam Perjanjian Lama Eden ini terletak antara sungai Gihon, Pison, Efrat, Tigris gitu. Gihon, Pison, dan Efrat. Jadi Adam dan Hawa ini ini perbedaan antara Perjanjian Lama dan Al-Quran. Kalau Al-Quran menyatakan Adam dan Hawa menurut versi cerita teologisnya itu mereka tinggal di surga di atas langit. Kemudian mereka diusir Tuhan, jatuh ke bumi. Nah, tapi kalau menurut Perjanjian Lama, mereka itu tidak di atas langit atau tinggal di atas awang-awang, tapi mereka tinggal di sebuah tanah yang sangat subur yang disebut dengan Taman Eden. Taman Eden. Nah, Taman Eden itu menurut Bible itu terletak antara sungai Gihon, Pison, Efrat, Tigris gitu loh. Nah, ini menunjukkan apa? Perbedaan yang sangat fundamental gitu loh. Nah, saya meneliti bahwasanya dalam Al-Quran Taman Eden itu namanya adalah dalam Al-Quran disebut dengan jannah. Jannah itu artinya kebun. Nah, kebun ini kalau kita merujuk dalam tatanan antropologi budaya, antropologi masyarakat primitif,
masyarakat kalau sudah berkebun, memiliki taman kebun, menandakan mereka sudah mulai mengolah tanah. Sudah peradabannya agak maju. Sudah agak maju. Jana kalau kita buka di kamus besar. Kamus Al-Munjid karya Louis Ma'olof, kebun itu artinya mereka sudah mengolah tanah gitu ya. Nah, kebun ini menunjukkan mereka bercocok tanam, sudah mulai berkumpul, tidak lagi nomaden, tidak lagi berburu secara berpindah-pindah tempat. Jadi menunjukkan Adam dan Hawa itu tinggal dalam sebuah masa di mana mereka itu sudah bercocok tanam, tidak berpindah-pindah tempat, tapi sudah tidak nomaden, sudah menetap, dan mereka sudah mengolah tanah. Ini menandakan bahwasanya Adam dan Hawa hidup dalam fase masa sejarah, bahwasanya mereka jelas sekali bukanlah manusia pertama gitu. Dan itu dibuktikan dalam perjanjian lama mereka sudah mulai menguasai binatang-binatang, berarti mereka sudah melakukan domestikasi atas binatang. Dan mereka tinggal dalam wilayah yang sangat subur, yaitu kenapa disebut dengan Adenin? Adenin itu artinya Jannatul Adenin. Taman kenikmatan Eden. Jadi karena apa? Karena mereka sudah melalui fase berburu dan nomaden yang mereka itu kehidupannya sangat tidak terjamin. Kehidupannya itu penuh kesusahan, penuh rintangan, tidak ada kepastian gitu loh. Sehingga menimbulkan kekhawatiran hidup yang luar biasa. Nah, ketika mereka sudah memasuki fase mereka bercocok tanam, mulai mengumpulkan makanan dalam artian bisa saving ya, bisa stok ya, mereka kemudian kehidupan mulai menetap, mereka mulai menundukkan. Jadi kan kelaparan mulai sudah tidak mengalami fase-fase penderitaan kelaparan karena tidak jelas mendapatkan makanan. Mereka sudah melampaui itu sehingga disebut keadaan yang membahagiakan, Adenin, senang, penuh senang-senang karena mereka sudah berbudaya, menetap, beradab gitu. Dari hal ini sendiri itu secara bahasa dan petunjuk antropologi menunjukkan bahwa Adam dan Hawa itu tinggal dalam sebuah komunitas, di mana komunitas tersebut mereka sudah mengenal hukum incest gitu loh. Menikah atau hubungan dengan keturunan atau kayak gitu. Gini, kalau kita merujuk dalam buku-buku antropologi ya yang sangat primitif ya. Dalam fase mereka sudah bercocok tanam, mereka itu pasti sudah mengenal dalam fase itu adalah hukum tabu. Nah, salah satu tabu yang paling tua dalam sejarah umat manusia adalah tabu incest gitu. Nah, tabu incest itu mengatakan kita dilarang untuk menikahi atau mengawini berhubungan seks dengan sejenis, maksudnya sesama dalam keturunan gitu loh, maksudnya secara sealiran darah gitu, satu keturunan darah. Nah, barang siapa yang melanggar tabu itu, mereka akan dikeluarkan atau dihukum dari komunitas tersebut. Nah, karena Adam dan Hawa ini menurut teori ini tinggal dalam sebuah komunitas. Nah, di mana komunitas itu dilarang melakukan incest, maka apabila kita mengatakan Adam dan Hawa itu suami istri, kalau mereka berhubungan seksual itu kan wajar, siapa saja bisa. Tapi kenapa justru diusir karena berhubungan seksual? Jadi dalam Al-Quran ada namanya khulud ya, khuldi. Jadi Adam dan Hawa itu diusir dari surga karena mereka melakukan makan buah khuldi. Nah, buah khuldi itu ada simbol. Karena cerita Adam dan Hawa, mitos itu dipenuhi dengan simbol-simbol. Nah, simbol-simbol ini fungsinya apa? Itu seperti dalam interpretasi mimpi. Itu fungsinya untuk menyembunyikan kenyataan yang sebenarnya. Karena apabila kenyataan itu diceritakan tanpa simbol, akan mengganggu tabu gitu loh. Jadi Adam dan Hawa itu memakan buah khuldi, itu maksudnya adalah itu simbol dari pantangan seks. Nah, kalau suami istri kok dilarang berhubung, mereka kan akhirnya memakan buah khuldi toh, melakukan seks. Loh,
Suami istri melakukan seks kan biasa saja. Bahkan wajib kan. Wajar. Nah, kenapa mereka setelah Diusir. melakukan seks kok justru diusir, dihukum? Berarti ada sesuatu yang disembunyikan. Apa? Ada sesuatu yang di luar kewajaran atau melanggar tadi ya. Awalnya kan begini, Adam dan Hawa tinggal dalam sebuah surga ya, jannah, komunitas, Eden. Nah, mereka dibujuk oleh ular gitu loh. Ular yang itu di dalamnya ada, menurut cerita mitos itu simbol dari iblis. Nah, sebenarnya ular itu kalau kita menggunakan interpretasi simbolik dalam teori-teori mimpi, dalam psikoanalisa, ular itu simbol apa? Simbol dorongan seks. Maka ketika ular itu atau dorongan seks itu mulai muncul terhadap Adam dan Hawa, dan mereka terbuai oleh dorongan seks itu, mereka kemudian melakukan hubungan seks, makan buah huldi, kok mereka tiba-tiba diusir, padahal kan mereka suami istri kan, berarti ada sesuatu yang disembunyikan. Jadi hubungan seks itu ternyata ular itu simbol dari dorongan seks yang apabila mereka melakukan itu justru mereka diusir, berarti menandakan seks itu terlarang gitu loh. Seks terlarang itu apa berarti? Nah, menurut teori dalam Al-Quran kan Hawa kan diciptakan dari tulang rusuk. Nah, tulang rusuk itu sebenarnya simbol bahwasanya Hawa itu keturunannya Adam. Maka cerita tragedi incest Adam dan Hawa ini akan menjadi koheren, masuk akal, rasional, dan konstruksinya koheren itu sistematis, menjadi logis, rasional. Apabila kita meyakini Hawa dan Adam itu ayah dan anak yang melakukan hubungan incest, karena incest itu dilarang, dan mereka melakukan itu karena dorongan seks, yaitu godaan ular itu tadi. Ular itu simbol dari seks, dan mereka melakukan itu dalam bentuk khulud. Buah khuldi itu artinya khulud, yaitu ketika mereka melakukan itu dan menghasilkan keturunan, kan buat mereka abadi, lebih banyak terus. Nah, setelah mereka melakukan itu dan melanggar pantangan atau tabu dari masyarakat, hukum masyarakat, mereka akhirnya diusir. Yang usir siapa? Ya masyarakat itu. Nah, masyarakat itu dalam teori sosiologi, terutama Emil Durkheim dalam Elementary Forms of the Religious Life, itu simbol dari ketuhanan. Jadi Tuhan itu masyarakat yang disakralkan. Maka ketika masyarakat itu mengusir Adam dan Hawa karena melakukan incest, itu disamaartikan dengan Tuhan mengusir dari surga. Nah, maka teori saya ini, sebuah bangunan teori ini dan cerita ini jauh lebih masuk akal, jauh lebih koheren, simbol-simbolnya sudah mengalami pembukaan, dan lebih koheren, maksudnya lebih sistematis daripada kita meyakini Adam dan Hawa itu suami istri yang mereka melakukan hubungan seks kemudian diusir dari surga. Itu sangat tidak masuk akal. Dalam bangunan ceritanya itu kontradiktif, gitu. Tapi kalau kita mengambil tesis bahwasanya Adam dan Hawa itu ayah dan anak yang melakukan hubungan incest, kemudian mereka diusir dari masyarakatnya, ini teori ini menjadi gamblang, menjadi seluruhnya itu bisa dijelaskan dan sangat masuk akal, gitu, koheren istilahnya. Dalam bangunan cerita itu antara satu diktum dengan diktum lain sangat sinkron, gitu loh. Kompatibel. Jadi awalnya Adam dan Hawa itu ayah dan anak perempuannya. Mereka tinggal dalam sebuah komunitas, menandakan mereka bukan manusia pertama. Komunitasnya kan banyak ya, ada suami istri yang sebenarnya dan sebagainya. Nah, dalam komunitas itu ada hukum sangat tua yang paling tabu, yaitu dilarang melakukan incest. Sebenarnya dalam buku saya dijelaskan panjang bagaimana munculnya tabu incest, gitu loh. Dalam aliran psikoanalisa kan ada panjang, dan saya menelusuri itu dalam teori primal horde dalam bukunya Totem Tabu Freud ya. Nah, kenapa agama sering menggunakan simbol-simbol kayak simbol ular, simbol buah huldi, simbol jannah atau taman Eden? Itu fungsinya pertama untuk menutupi kenyataan yang sebenarnya terjadi, karena apabila cerita Adam dan Hawa ini diceritakan secara lugas, itu akan melanggar tabu dan sangat bias, maksudnya dalam artian akan memalukan karena ini tragedi, gitu loh. Kalau diceritakan secara lugas, terang-terangan, ini cerita yang sangat memalukan, maka ditutupilah dengan simbol. Simbol itu fungsinya untuk menyembunyikan tabu, gitu loh. Dalam teori Freud itu ada, seperti kita bermimpi lah, kenapa
kalau kita bermimpi seks itu sering disembunyikan dalam bentuk dikejar-kejar ular dan sebagainya. Itu fungsinya adalah menyembunyikan keinginan yang ingin kita lakukan. Tapi karena itu karena dianggap pantangan, maka disembunyikan, dikamuflasekan gitu loh, gitu loh. Maka teori Adam dan Hawa itu menjadi logis dan masuk akal apabila Adam ayahnya dan anaknya Hawa itu anak perempuannya melakukan incest, melakukan hubungan seks, padahal mereka suami ayah dan anak, dan itu kemudian melanggar tabu dalam sebuah masyarakat. Akhirnya mereka berdua diusirlah oleh masyarakat itu keluar dari kampungnya atau komunitas tersebut. Itu masa kalau tidak jelas, sederhana, lebih sederhana dan tidak rumit gitu loh. Saya kira ini bagi saya hal yang baru ya, meskipun saya sudah punya buku ini dan beberapa kali membaca, tapi ini sudah klarifikasi langsung kepada penulisnya. Memang pendapat atau tesis penulis ini agak berbeda dan tentunya kita harus membaca banyak buku untuk memahami buku ini. Nah, kira-kira kalau ada pertanyaan, Mas, kalau Adam dan Hawa ini anak dan bapak misalnya, terus ibunya itu siapa? Ya, kita hanya simbol gitu. Iya, jadi cerita simbol ini kan bukan cerita sejarah yang detail ya. Kita hanya menguraikan itu berdasarkan data-data yang ada gitu. Jadi datanya itu ya figur-figur itu dalam cerita itu. Ya kita tentu tidak bisa mengetahui siapa ibunya, tapi yang jelas Adam dan Hawa ini tinggal dalam sebuah komunitas. Komunitas itu ada orang banyak gitu loh. Dan mereka tidak sendiri berdua gitu loh. Jadi sebenarnya Hawa, Adam tuh punya istri, entah istrinya nggak disebutkan, tapi mereka tinggal dalam sebuah masyarakat. Terus melanggar dengan melakukan incest dengan anaknya sendiri, diusirlah mereka dari masyarakat tersebut. Jadi kalau kita ditanya siapakah bapaknya Adam, ibunya Adam, atau istrinya Adam, ya kita memang kesusahan karena ini kan cerita simbolik, bukan cerita sejarah. Dalam Al-Quran sendiri juga tidak gamblang atau ya menjelaskan silsilah atau keluarga, meskipun ada beberapa pendapat anaknya Habil, Qabil, Labil dan sebagainya itu. Nah, oke, selanjutnya Mas, untuk sesi ini mungkin sudah kita cukupkan ya, yaitu membedah tentang tragedi incest Adam dan Hawa yang intinya menurut penulis buku ini yaitu Mas Fauzi ini adalah sebuah fenomena atau kejadian dalam sebuah cerita di mana Adam dan Hawa ini hidup dalam suatu tempat yang di Al-Quran ada Al-Jannah, atau di dalam kitab-kitab suci lain disebut Taman Eden atau Jannah apa, Adenin atau apa dalam Al-Quran itu. Kemudian mereka melanggar atau melakukan hubungan sesama keturunan, dan itu di dalam konteks masyarakat tersebut disebut tabu, yang itu sebenarnya ditutup-tutupi karena mereka diusir dari komunitas tersebut karena melanggar peraturan, yaitu melakukan incest tadi. Jadi ini sangat menarik dan tentu kita fakta ilmiahnya juga susah untuk membedahnya, tapi ini saya kira pandangan lain atau versi lain yang bisa memberikan informasi kepada kita bahwa ini adalah tragedi ya, dan tragedi ini tentu banyak sekali dinamika yang mengelilingnya. Jadi itu untuk sesi pertama. Nanti sesi berikutnya yaitu tentang nabi kriminal, dan pantau terus video ini dan kita akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.